Oke, jadi di sini di reaksi terang itu sebenarnya ada dua tahapan, siklik sama non siklik. Biasanya kita dengar kayak gitu. Bedanya itu cuman kayak arah perputarannya aja. Nah, sebelum itu aku mau kasih tau dulu kalau di sini ya, aku bilang tadi fotosistem satu itu kan di sebelah kanan. Di sebelah kanan kenapa begitu? Karena yang pertama ditemukan tuh fotosistem satu. Makanya nih dibilang satu. Terus ternyata yang terakhir ditemukan ada lagi fotosistem 2. Ya, makanya namanya fotosistem 2 dan dia ternyata di kiri. Letaknya di kiri. Terus bedanya apa sih? Mereka tuh bedanya tuh menangkap uh, apa namanya? Panjang gelombang cahaya yang berbeda. Nah, kalau fotosistem satu itu 700. Kalau fotosistem 2 itu 680 nanometer. Nah, semakin mereka tuh berbanding terbalik ya sama energinya. Jadi kalau misal 700 energi semakin kecil, tapi kalau 680 energi yang ditangkap itu gede. Gede banget maksudnya dari mataharinya tuh gede. Nah, yang tadi aku bilang, ingat-ingat lagi di sini ada apa? Ada klorofil aksesoris, di sini ada klorofil pusat, di sini ada aseptor elektron. Terus di sini ada kompleks sitokrom, plastokinon, plastosianin, ferredoksin, dan NADP reduktase. Di sini nggak ada ATP sintase ya, nggak disebutin, nggak digambar maksudnya. Oke, ini masuk ke reaksi terang. Pertama-tama kita harus ngerti dulu nih kimianya, kimia reduksi dan oksidasi dan sebagainya. Jadi pertamanya itu ada cahaya nih, ada cahaya matahari masuk. Nah, aku bilang tadi kan 680 itu gede nih energinya. Jadi cahaya tuh membawa energi yang gede. Nah, energi itu dalam bentuk elektronnya ini. Nah, jadi kayak ada cahaya masuk, elektronnya bergetar, menggetarkan satu sama lain. Nah, elektron yang ada di pusat ini yang tadinya masih di sini bakal pindah ke aseptor elektron. Nah, ketika dia pindah ke aseptor elektron, otomatis di sini kehilangan dua elektron gak sih? Yang pindah gara-gara energi dari matahari ini dia bakal pindah ke aseptor elektron. Nah, tapi karena dia pindah otomatis di bawah sini kan ada elektronnya hilang. Kayak atom lah, kalau ada atom elektron yang hilang berarti dia jadi muatan positif. Nah, makanya cepet-cepet yang pertama kali dilakukan ketika ada cahaya yang masuk itu pemecahan H2O atau yang kita bisa disebut fotolisis ya. Fotolisis kayak pemecahan air oleh cahaya, padahal sih bukan cahaya tapi enzim, sebenarnya enzim ya. Kita tahu air itu bisa dipecah karena adanya energi, tapi yang dipakai tuh energi sama enzim kita nggak tahu, tapi itu mungkin penyebutannya kayak gitu, makanya fotolisis karena ada cahaya sih yang men-trigger dia. Oke, kenapa bisa gitu namanya fotolisis? Jadi karena dia kesini apa namanya pindah tadi dua elektronnya di sini kan jadi muatan positif. Nah, karena muatan positif tuh harus cepat-cepat biar dinetralkan, maka dipecahlah H2O. Kenapa dipecah H2O? Gini, H2O kalau dipecah kan menjadi 2H+, ditambah setengah oksigen kan. Nah, 2H+ ini ditambah setengah oksigen biar jadi netral, biar jadi H2O netral doang. Itu harus ditambah 2 elektron. Jadi H2O ini membawa 2 elektron. Nah, 2 elektronnya inilah yang bakal gantiin apa namanya? Yang tadi kelepasan 2 di sini. Yang kelepasan 2 di sini digantiin sama elektron dari air. Oke, sampai situ. Nah, sampai situ si elektron tadi tuh bakal masuk ke plastoquinon, masuk ke kompleks sitokrom, dan masuk ke plastosianin. Nah, sampai ke plastosianin, dia bakal masuk ke fotosistem 1. Nah, masuk ke fotosistem 1, dia akan masuk ke ferredoksin, masuk ke NADP reduktase, membentuk masuk ke NADP reduktase membentuk NADPH. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan ada siklik sama non siklik. Kalau non siklik itu berarti kan nggak muter ya. Kalau siklik kan muter deh. Ini nggak ada yang muter kan dari tadi. Udah sampai sini lurus, sini selesai, masuk ke sini udah selesai. Tapi kalau siklik sendiri itu beda lagi. Siklik itu cuma membutuhkan satu fotosistem aja. Siklik itu cuma berada di sini. Jadi ini nggak usah, sama sekali nggak usah. Di siklik ini ya namanya siklik berarti kayak muter gitu. Jadi kalau misalnya non siklik dari fotosistem 1 sampai NADP reduktase, tapi kalau kalau misalnya siklik itu dari
fotosistem 1 ke fotosistem 1 lagi, nggak lewat NADP. Ingat banget ya, fotosistem kalau misalnya reaksi siklik itu nggak lewat NADP, sama sekali nggak lewat. Jadi gimana ceritanya, kan aku bilang tadi PS1 ke PS1 lagi. Jadi gini, kan yang ini kalau tadi kan ada cahaya nih masuk, dia tuh masuk sendiri, udah independen. Dan di sini juga ada cahaya lagi yang masuk, ada cahaya yang masuk, tapi dengan cahaya yang 700 nanometer itu dia masuk. Nah, karena energi gede masuk ke aseptor elektron, ya kan? Abis masuk ke aseptor elektron, dia bakal ke plastoquinon. Ya, dia bakal ke plastoquinon, nggak ke ferredoxin. Karena kalau kesini nanti kesini, kan aku bilang tadi kalau siklik itu nggak kesini, jadi kayak sini gitu loh, siklik itu dari sini gitu. Jadi habis dari aseptor elektron ke plastoquinon, terus ke kompleks sitokrom lagi, terus ke plastosianin gitu. Itu adalah reaksi siklik ya. Jadi bedanya kalau non siklik itu dari langsung ke sini, tapi kalau siklik dari sini ke sini. Nah, setiap ya sama ya kayak tadi di katabolisme, setiap ada rantai elektron yang bertransfer dari sitokrom pasti dihasilkan ATP. Nah, ternyata ATP-nya itu dari mana? Sebenarnya bukan, ini tuh kan reaksi simpelnya ya, dia menghasilkan ATP tuh reaksi simpelnya. Tapi kalian ingat gak sih kalau misalnya nih ya, di gambar yang tadi. Nah, nih, tadi kan ada pemecahan H2O nih. H2O tuh dipecah di sini. Ya kan, untuk buat elektronnya berarti 2H+ ditambah setengah oksigen ditambah 2 elektron. Nah, elektron yang itu masuk ke sini menyisakan apa coba? Menyisakan H2+ di sini. Otomatis di lumen tilakoid itu pasti banyak H+ ya kan, karena pemecahan terus. Nah, banyak H+, dia harus keluar dong biar keadaan setimbang. Tapi keluarnya itu nggak bisa lewat sini, nggak bisa lewat membran, tapi harus melewati. Nah, ini dia ATP sintase. Nah, setiap pengeluaran satu H+ itu menghasilkan satu ATP dibentuk dari ADP plus P. Nah, H+-nya buat apa sih? Dia tuh nggak jadi masuk ke dalam ATP-nya, tapi dia mengaktifkan ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi seperti yang kita tahu, bedanya siklik sama non siklik apa? Kalau siklik kan gini, dia nggak menghasilkan NADPH, karena dia nggak masuk ke sini, nggak masuk juga ke sini. Tapi dia tetap menghasilkan ATP karena lewat kompleks sitokrom. Nah, kalau misalnya non siklik ya kan, yang langsung dari sini selesai, dia menghasilkan NADP sekaligus ATP. Jadi kalau misalnya ditanya perbedaan siklik sama non siklik di dalam produk yang mereka hasilkan, kalau non siklik itu menghasilkan 2 produk yaitu ATP sama NADPH, kalau siklik itu menghasilkan 1 ATP aja gitu. Dan ATP dan NADPH inilah yang digunakan untuk reaksi selanjutnya, yaitu siklus Calvin. Nah, jadi sampai situ sih kayaknya penjelasan untuk reaksi terang. Nanti kita bakal lanjutin dengan bahan-bahan yang kita udah punya, yang itu produknya ATP sama NADPH ini, untuk melanjutkan ke siklus Calvin.